cerdas, cuan, ceria. Bayangkan ekonom yang bilang penghancuran itu bagus untuk ekonomi. Bisnis lama harus mati supaya bisnis baru bisa lahir. Terdengar gila, tapi ini salah satu teori ekonomi paling dahsyat untuk wirausahawan. Siapa ekonom yang bilang entrepreneur adalah pahlawan ekonomi? Yang teorinya menjelaskan kenapa Nokia jatuh, Gojek naik. Kenapa Blockbuster mati, Netflix jaya. Kenapa toko-toko tutup, e-commerce booming? Siapa dia? Kenalan dengan Joseph Schumpeter, ekonom Austria-Amerika kelahiran 1883. Dijuluki The Prophet of Innovation, Nabi Inovasi. Profesor di Harvard yang menjadi pahlawan bagi semua wirausahawan di seluruh dunia. Teorinya, creative destruction, kehancuran kreatif. Destruksi kreatif, ide paling terkenal dari Schumpeter. Konsep sederhana tapi revolusioner. Ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang stabil, tapi ekonomi yang senantiasa berubah. Bisnis-bisnis lama harus hancur supaya inovasi baru bisa muncul. Destruksi itu tidak buruk, itu perlu untuk kemajuan. Bagaimana creative destruction bekerja? Langkah 1. Wirausahawan memiliki inovasi baru, produk lebih baik, lebih murah, atau benar-benar berbeda. Langkah 2. Inovasi ini mendisrupsi pasar yang sudah ada. Bisnis lama tidak bisa bersaing. Langkah 3. Bisnis lama tutup atau beradaptasi, yang terkuat yang bertahan. Langkah 4. Sumber daya berpindah ke bisnis baru, lebih produktif, lebih inovatif. Hasil, ekonomi lebih maju. Contoh nyata dari sejarah. 1800-an, kereta kuda dihancurkan oleh kereta api, revolusi transportasi. 1900-an, kereta api diganggu oleh mobil dan pesawat, bahkan pengganggu pun bisa diganggu. 1990-an, penyewaan video Blockbuster dibunuh oleh Netflix, streaming menghancurkan fisik. 2000-an, ponsel fitur Nokia dihancurkan oleh iPhone, revolusi ponsel pintar. Setiap kehancuran sama dengan kemajuan besar bagi masyarakat. Di Indonesia, kita lihat penghancuran kreatif secara real-time. Ojek pangkalan dihancurkan oleh Gojek, berbasis aplikasi mengganggu yang tradisional. Toko fisik diganggu oleh Tokopedia dan Shopee, e-commerce sedang booming. Bank tradisional ditantang oleh fintech, OVO, Dana, GoPay di mana-mana. Warung berevolusi menjadi minimarket menjadi Alfamart. Setiap gelombang lebih efisien. Ini bukan tragedi, ini kemajuan. Untuk Schumpeter, entrepreneur adalah hero ekonomi. Bukan bankir, bukan politikus. Entrepreneur yang mendorong kemajuan. Entrepreneur itu inovator yang menciptakan sesuatu yang baru, pengambil risiko yang cukup berani untuk mencoba, disruptor yang menantang status quo, dan pencipta kekayaan yang membangun kemakmuran. Schumpeter bilang, entrepreneur adalah mesin pembangunan ekonomi. Pemilik UMKM, pendiri startup, kalian adalah pahlawan. Schumpeter juga menjelaskan siklus bisnis. Ekonomi bergerak dalam gelombang. Gelombang 1, inovasi baru muncul, kegembiraan. Gelombang 2, ledakan, boom, semua orang mengadopsi, pertumbuhan. Gelombang 3, kematangan, pasar jenuh. Gelombang 4, penurunan, inovasi berikutnya datang. Gelombang 5, penghancuran kreatif, creative destruction, siklus berulang. Contoh, uap tahun 1880-an, listrik tahun 1900-an, petrokimia tahun 1950-an, internet tahun 1990-an, AI tahun 2020-an. Setiap 50-60 tahun, transformasi besar. Untuk UMKM Indonesia, penghancuran kreatif berarti industri Anda akan berubah, siap atau tidak? Pilihan Anda, melawan perubahan dan dihancurkan seperti Blockbuster, beradaptasi dengan perubahan dan bertahan hidup seperti taksi yang bergabung dengan Gojek, atau memimpin perubahan dan berkembang pesat seperti pendiri Gojek yang menciptakan disrupsi. Pertanyaannya bukan, apakah industri saya akan berubah, tetapi apakah saya akan menjadi penghancur atau dihancurkan? Jadilah disruptor, bukan yang didisrupsi. Dari Schumpeter, para wirausahawan belajar. Inovasi adalah kelangsungan hidup. Terus berinovasi atau mati. Rangkul perubahan. Perubahan bukanlah ancaman, itu adalah peluang. Kecepatan itu penting. Keuntungan penggerak pertama nyata. Kegagalan adalah bagian dari proses. Banyak inovasi gagal, itu tidak masalah. Berpikir besar. Jangan hanya meningkatkan, lakukan transformasi. Pergeseran pola pikir, dari lindungi apa yang saya miliki, menjadi ciptakan apa yang berikutnya. Schumpeter meninggal 1950, tapi teorinya lebih relevan hari ini. 2024, penghancuran kreatif di mana-mana.
AI menghancurkan pekerjaan, tapi menciptakan industri baru. Tesla mengganggu otomotif, produsen mobil tradisional berjuang. E-commerce menghancurkan mall, tapi logistik booming. Smartphone menghancurkan kamera, GPS, pemutar musik, tapi industri aplikasi meledak. Kecepatan penghancuran mempercepat, rentang hidup perusahaan 1960-an 60 tahun, 2024 15 tahun. Pesan, inovasi terus-menerus atau tertinggal. Jadi, siapa Joseph Schumpeter? Ekonom wirausahawan yang mengatakan perubahan tidak menakutkan, ia menarik. Penghancuran tidak buruk, ia kreatif. Wirausahawan tidak serakah, mereka pahlawan. Kontribusi, teori penghancuran kreatif menjelaskan ekonomi modern. Wirausahawan sebagai aktor sentral, inovasi sebagai penggerak utama, optimistis tentang kapitalisme, itu dinamis. 250 ekonom disurvei, Schumpeter menempati peringkat 10 besar paling berpengaruh. Kesimpulan, penting untuk setiap wirausahawan. Tantangan untuk UMKM kamu. Industri kamu, mana yang rentan terhadap disrupsi? Siapa yang bisa jadi Gojek di industri kamu? Inovasi apa yang bisa kamu ciptakan? Bisakah kamu menjadi disruptor, bukan pihak yang didisrupsi? Pesan Schumpeter, pertahanan terbaik adalah serangan. Jangan tunggu untuk didisrupsi, jadilah disruptor. Mulai hari ini, satu inovasi kecil, satu perbaikan proses, satu masalah pelanggan yang diselesaikan secara berbeda. Penghancuran kreatif dimulai dari kamu. Joseph Schumpeter, ekonom yang mengatakan sambut kekacauan. Ini cerdas, memahami kehancuran kreatif memberdayakan Anda. Ini cuan knowledge, berinovasi atau tertinggal. Dan semoga ceria, karena perubahan berarti peluang. Seri tokoh ekonomi, Keynes, peran pemerintah, Smith, pasar bebas, Schumpeter, inovasi dan kewirausahaan. Berikutnya, pilih di kolom komentar. Milton Friedman, Karl Marx, Thomas Piketty, langganan untuk ekonomi lainnya. Komentari wawasan terbesar Anda. Terima kasih, teruslah berinovasi.